Beberapa hari setelah pulang dari kampung, Didik mulai sering banget ngehubungin aku. Chat dan teleponnya nggak berhenti. Rayuan-rayuannya terasa manis, tapi buatku hambar. Aku masih kebayang jelas gimana dia selingkuh di belakangku. Rasa kecewa itu bikin aku susah banget buat maafin, meski dia berusaha keras. Malam itu, sepulang kerja, aku lagi duduk di kamar kos. Nahan jengkel habis bales chat Didik yang terus maksa ketemu. Windy kebetulan lagi pergi sama Agung. Jadi kamar kosong ya, cuma ada aku sendiri. Baru aja aku rebahan. Pintu kamarku diketuk pelan. "Fanny, ini aku." Suara Wahyu terdengar dari luar. Aku langsung kaget. Cepet-cepet aku buka pintu, lihat Wahyu berdiri dengan senyum sambil bawa helm. Deg-degan rasanya. Soalnya aku takut kalau Didik tiba-tiba datang dan lihat aku sama cowok lain. Tanpa mikir panjang, aku langsung ambil helmku, terus tarik tangan Wahyu. "Kok kamu sini nggak ngomong dulu sih? Ayo, keluar aja. Bahaya nanti kalau ada yang lihat." Wahyu bengong sebentar, tapi akhirnya nurut. Kami buru-buru turun ke parkiran kos, lalu aku bonceng di belakang motornya. Begitu motor melaju keluar gang, aku baru bisa agak lega. Angin malam menyapu wajahku, bikin perasaan sedikit lebih tenang. Wahyu sempat nengok sebentar, nanya, "Kenapa sih buru-buru banget? Takut ketahuan Didik ya?" Aku cuma menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, "Iya, aku nggak mau makin ribet kalau sampai Didik lihat aku sama kamu." Wahyu mengangguk pelan, tangannya tetap mantap di setang motor. Kami pun melaju entah kemana. Hanya ingin menjauh sebentar dari kos dan semua masalah yang lagi numpuk di kepalaku. Rasanya kayak pelarian kecil, tapi justru bikin aku merasa lebih bebas. Setelah motor Wahyu melaju cukup jauh dari kos, aku duduk diam sambil mikir. Rasanya masih aneh, lari dari Didik ke Wahyu gini. Tapi di sisi lain, aku merasa lebih tenang saat ada Wahyu di sampingku. Tiba-tiba pas di jalan, aku kepikiran sama Windy. Aku coba telepon, sekadar tanya dia lagi di mana. Suaranya agak terburu-buru. "Aku sama Agung lagi di alun-alun puncak. Kamu sini nyusul aja sekalian jalan sama Wahyu." Aku nengok ke arah Wahyu. Dia cuma angguk pelan, tanda setuju. Akhirnya kami belok ke arah jalanan menuju puncak. Udara makin dingin, motor Wahyu melaju menanjak melewati tikungan-tikungan panjang. Lampu jalan nggak terlalu banyak, tapi justru bikin suasana terasa lain. Sampai di alun-alun, aku coba muter-muter di bundaran buat cari Windy. Aku lihat kerumunan orang, anak-anak kecil main balon, ada penjual jagung bakar. Suasananya rame, tapi Windy nggak kelihatan sama sekali. Aku telepon lagi. "Win, kamu di mana?" "Aku udah di alun-alun." Windy malah ketawa kecil. "Hehe, aku udah jalan lagi, Van. Aku sama Agung udah di penginapan. Kamu sama Wahyu nyusul aja ke sini, ya. Biar sekalian kumpul bareng." Aku dan Wahyu saling pandang sebentar. Aku geleng kepala, heran sama ulah Windy yang suka banget bikin ribet. Wahyu cuma senyum tipis, lalu nyalain motor lagi. "Ya udah, ayo sekalian kita jalan. Biar nggak bolak-balik." Akhirnya kami berdua melaju lagi, menuju penginapan yang Windy sebutin lewat telepon. Malam itu jalanan makin sepi, lampu-lampu warung di pinggir jalan sudah banyak yang padam. Aku semakin erat pegangan di pinggang Wahyu, sementara hatiku berdebar, nggak cuman karena jalanan gelap, tapi juga karena nggak tahu apa yang bakal menunggu di penginapan itu. Begitu sampai di penginapan kecil itu, motor Wahyu langsung berhenti di parkiran. Aku baru mau turun, tiba-tiba HP Wahyu bunyi. Ternyata dari Agung. "Yuk, kalian buka kamar aja dulu. Nanti Windy nyamperin." Suara Agung terdengar jelas. Aku cuman bisa diam, agak kikuk. Rasanya aneh. Sama Didik sih, aku sudah biasa, tapi ini kan sama Wahyu. Yang pasti rasanya beda. Ada perasaan malu sekaligus deg-degan. Wahyu noleh ke aku sebentar, lalu tersenyum tenang. "Fanny, ayo cepet ah. Jangan lama-lama di sini, aku malu." Tanpa banyak kata, dia langsung menggandeng tanganku.
Spontan aku nurut. Meski dalam hati degup jantungku makin kencang. Aku masih pakai helm, sengaja nggak aku lepas. Entah kenapa, rasanya bisa nutupin wajahku yang panas karena malu. Langkahku terasa berat, tapi Wahyu jalan mantap, narik aku pelan-pelan sampai ke pintu kamar. Begitu pintu kamar terbuka, aku langsung cepet-cepet masuk lebih dulu. Baru di dalam, aku berani lepas helm. Nafasku agak lega, tapi wajahku masih terasa merah. Wahyu naruh kunci motor di meja, lalu duduk santai di pinggir kasur sambil lihatin aku. Aku berdiri canggung di dekat pintu, masih belum bisa tenang. Perasaanku nggak karuan. Malam itu, suasana di kamar itu terasa sunyi. Hanya ada aku dan Wahyu, dan perasaan malu yang nggak bisa aku sembunyikan. Wahyu sempat bengong sebentar. Lalu tanpa banyak kata dia jalan ke arah meja kecil, ngambil remote terus nyalain TV. Suaranya pelan banget, kayak cuma buat ngisi keheningan biar nggak terlalu sepi. Aku sendiri masih berdiri di dekat pintu, terus lepas sandal, jaket, dan taruh di kursi. Perasaanku campur aduk, malu, bingung, ditambah sedikit kesal. Akhirnya mau nggak mau, aku nyusulin Wahyu, duduk di sebelahnya di atas kasur. Awalnya aku cuma diam, tapi lama-lama gerutuan kecil keluar juga. Dasar Windy, kayaknya aku dikerjain deh. Disuruh kesini, malah ditinggal gini. Heran banget aku. Aku coba telepon Windy, tapi sinyalnya jelek. Berkali-kali aku tekan panggilan, tetap aja nggak bisa tersambung. Makin bikin aku kesal. Windy ini, dasar. Bikin ribet aja. Gumamku pelan sambil taruh HP di kasur. Aku sempat kepikiran pulang ke kos. Tapi jam sudah lewat jam 9 malam. Gerbang kos pasti sudah ditutup. Artinya cuma ada satu pilihan, nginep di sini, entah aku mau atau enggak. Sementara itu Wahyu masih duduk di sebelahku. Dia malah diam terus. Matanya cuma fokus ke layar TV, yang acaranya bahkan nggak jelas. Dari cara duduknya, kelihatan banget kalau dia juga lagi malu, nggak tahu harus ngapain. Aku melirik sekilas ke arah Wahyu. Senyum tipis keluar. Bukan karena lucu, tapi lebih kerasa gemes. Malu nggak jelas, sama kayak aku. Aku mulai bosen sama suasana hening di kamar itu. TV nyala, tapi acaranya nggak jelas. Wahyu juga diam aja. Akhirnya, aku milih rebahan di kasur sambil main HP, sekadar scroll sosmed biar nggak mati gaya. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang aneh. Dari ujung mata aku lihat Wahyu noleh ke arahku. Tatapannya nggak biasa, kayak ada sesuatu yang dia tahan-tahan. Perlahan, dia malah mendekat ke arahku. Aku berhenti main HP, hanya bisa diam menatap dia balik. Hati berdegup makin kencang, nggak tahu harus apa. Dan sebelum sempat aku ngomong, Wahyu mendadak langsung menciumku. Aku kaget, mataku membesar. Tapi dalam hitungan detik, aku terbawa suasana. Bibirku refleks membalas ciumannya, meski cuma sebentar. Ada rasa hangat, campur salah, campur nyaman, bikin pikiranku nggak karuan. Tapi pas Wahyu kayak makin nggak terkendali. Aku cepet-cepet dorong pelan badannya menjauh. Nafasku agak terengah, sementara Wahyu menatapku dengan wajah sayu. Jelas dia juga nggak nyangka berani melakukan itu. Aku terdiam beberapa saat, otakku kayak nggak bisa mikir, bingung mau ngomong apa. Dalam hatiku, rasa bersalah kedidik muncul lagi, bercampur dengan rasa nyaman yang baru aja aku rasain dari Wahyu. Suasana kamar jadi lebih hening dari sebelumnya. Tapi kali ini degup jantungku yang paling jelas terdengar di telingaku sendiri. Wahyu tiba-tiba bangun. Aku ngira dia mau ke kamar mandi. Ternyata cuma jalan sebentar ke arah saklar, terus matiin lampu. Seketika ruangan jadi gelap, hanya cahaya redup dari TV yang masih menyala pelan menerangi kamar. Dia kembali rebahan di sebelahku. Jaraknya cuma beberapa jengkal. Suasana mendadak jadi nggak jelas. Antara nyaman, canggung, dan bahaya. Aku berusaha fokus ke layar HP, tapi nggak bisa. Karena aku sadar banget keberadaannya di sampingku.
Aku akhirnya buka suara, sekadar memecah hening. "Wahyu, besok pagi jam 5 kita keluar dari sini ya," ucapku pelan. Wahyu menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Iya, jam 5 pas kita langsung aja, biar Geka telat berangkat kerja." Setelah itu aku tarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang masih kebawa kejadian tadi. Kami ngobrol sedikit, seadanya, biar suasana nggak makin canggung. Tapi setelah itu, sama-sama diam lagi. Aku rebahan sambil menatap langit-langit, sedangkan Wahyu menghadap ke arahku. Dari cahaya tipis TV, aku bisa lihat matanya yang masih terbuka. Kayak banyak hal yang pengen dia omongin, tapi ditahan. Dan pikiranku mulai kemana-mana. Aku juga nggak tahu mau apa, harus mikir apa. Aku masih terjaga, mainan HP sambil sesekali melirik ke arah TV yang suaranya hampir nggak kedengaran. Wahyu di sebelahku juga belum tidur. Entah kenapa, hening malam itu justru bikin suasana makin aneh. Tiba-tiba, aku ngerasa dia sedikit merapat. Aku spontan geser kepala, mengelak, takut kalau dia berniat macam-macam lagi. "Heh, kamu mau ngapain?" kataku setengah bisik, setengah panik. Wahyu malah nyengir nggak jelas. Senyumannya bikin aku tambah bingung, antara pengen marah atau ketawa. Nggak ngapa-ngapain kok," jawabnya sambil masih nahan senyum. Aku langsung manyun. "Bohong kamu, aku tahu. Mau nyari kesempatan ya kamu. Kami sempat saling goda sebentar." Aku nuduh dia sok-sok diem tapi sebenarnya punya maunya. Dia malah balik ngeledekin aku yang pura-pura galak, padahal aku kelihatan gugup banget. Dan bener aja, pas aku noleh bentar ke arahnya, tiba-tiba dia dengan cepat maju terus nyium aku. Aku kaget, sempet mau dorong, tapi entah kenapa kali ini aku nggak bisa nahan. Deg-degan campur bingung, aku justru balas ciumannya. Perasaanku campur aduk, salah, tapi juga hangat. Hatiku kayak ngerasa cocok, kayak ada sesuatu yang udah lama aku tahan, tapi akhirnya pecah juga. Suasana kamar makin sunyi. TV masih nyala tapi volumenya pelan banget. Cuma jadi cahaya samar di ruangan. Aku bisa dengar jelas suara napasku sendiri, bercampur sama degupan jantung yang makin kenceng. Wahyu makin mendekat, tangannya sempat ragu nyentuh lenganku, terus mundur lagi kayak masih takut salah. Aku cuma bisa diam, nggak tahu harus gimana, harus ngomong apa. Sekuat apapun aku nyoba buat ngelak, badanku malah kayak nggak bisa nurut. Dia pelan-pelan lagi cium aku. Kali ini lebih lama, lebih berani, tapi gerakannya masih kaku, kayak anak baru belajar. Dari situ aku sadar, sepertinya ini pertama kalinya dia berani sejauh ini sama cewek. Aku sempet bengong, antara kaget dan nggak percaya. "Wahyu, kamu," suaraku hampir nggak keluar. Dia cuman diam, matanya gelisah tapi tetap nggak ngelepas pandangan ke aku. Seolah dia pengen bilang kalau dia serius, tapi nggak bisa ngomongin langsung. Aku narik napas panjang. Dalam hati aku mikir ribuan kali, salah, ini salah, tapi badanku udah nggak bisa diajak kompromi. Apalagi suasana gelap kayak gini, dinginnya malam, dan ada dia di sampingku yang terus nunggu responku. Akhirnya aku nyerah. Aku biarin aja semua ngalir, aku ikut alurnya. Dan ternyata, makin lama makin terasa kalau dia bener-bener baru pertama kali berani ngelakuin hal kayak gini. Gerakannya masih canggung, masih sering nanya mataku, kayak minta izin. Aku cuma bisa ngikut, sambil sesekali membimbing pelan. Rasanya aneh, antara deg-degan, salah, tapi juga hangat. Malam itu, tanpa sadar, aku bener-bener tenggelam sama suasana. Aku udah bener-bener lupa sama sekitar. Semua rasa jengkel, marah, bahkan rasa takut ketahuan pun mendadak hilang. Wahyu yang awalnya kaku, pelan-pelan mulai berani, tangannya udah nggak gemetar lagi, tatapannya juga berubah. Aku sendiri udah nggak bisa ngelawan, cuman bisa ikut terbawa arus. Sampai akhirnya, semua itu benar-benar terjadi. Aku sempat kaget, karena Wahyu nggak pakai pengaman sama sekali.
Tapi saat itu, aku udah keburu hanyut, nggak sempat mikir panjang. Semuanya ngalir begitu aja, dan dia menyelesaikan ini semua tanpa banyak bicara. Sesaat, aku cuma bisa terdiam. Nafasku ngos-ngosan, keringat dingin keluar, dan ada rasa aneh yang nggak bisa aku jelasin. Beda banget rasanya dibandingin sama dulu waktu aku sama Didik. Entah karena suasananya, atau mungkin juga karena Wahyu, orang baru dalam hidupku. Begitu selesai, aku rebahan di kasur. Badan rasanya lemas banget, kayak nggak punya tenaga buat gerak sedikit pun. Wahyu juga sama, dia cuma baring di sebelahku, napasnya masih nggak beraturan. Nggak ada kata-kata, cuma diam, ditemani suara TV yang masih nyala pelan. Sampai akhirnya, tanpa sadar aku ketiduran. Aku tiba-tiba terbangun, kayak ada sesuatu yang ganggu tidurku. Mataku masih setengah tertutup, tanganku nyari-nyari HP di bawah bantal. Pas kulihat, jam di layar HP masih nunjukin pukul 02.00 dini hari. Aku geser kepala pelan, nengok ke samping. Dan ternyata, Wahyu ini nakal banget. Senyumnya tipis, tapi jelas-jelas dia belum tidur. "Aku ganggu kamu ya?" Bisiknya lirih banget. Aku cuman bisa melotot sebentar, tapi nggak sempat marah. Karena sebelum sempat ngomong, dia udah mulai deketin lagi. Tanganku refleks narik selimut, tapi akhirnya malah nyerah sendiri. Suasana yang tadinya canggung di awal, sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada rasa ragu, nggak ada malu-malu. Aku juga, entah kenapa, lebih berani dari sebelumnya. Semua ngalir begitu aja, tanpa banyak kata. Rasanya beda. Lebih lepas, lebih dalam, dan entah kenapa bikin aku semakin hanyut. Nggak ada lagi bayangan Didik di kepalaku. Malam itu, cuma ada aku dan Wahyu. Begitu semuanya selesai, aku rebahan lagi. Nafas masih tersengal, tapi ada perasaan aneh yang justru bikin nyaman. Wahyu pun sama, dia tarik selimut, lalu peluk aku dari samping. Dan tanpa sadar, aku kembali tertidur di pelukannya. Jam 5 pagi, HP-ku bergetar keras, alarm bunyi nyaring. Aku langsung kebangun, agak panik karena suasana kamar masih berantakan. Buru-buru aku pungutin pakaianku yang berserakan di lantai. Sambil senyum sendiri ngeliat betapa kacau keadaan kamar ini. Wahyu masih pulas. Napasnya teratur. Aku sempat ragu mau bangunin dia atau enggak. Tapi akhirnya aku biarin dulu. Aku ambil handuk dan sabun WC udah disiapin di meja. Terus langsung masuk kamar mandi. Sambil mandi, pikiranku udah lari jauh ke depan. Dari penginapan langsung balik kos, ganti seragam kerja, udah. Harus kelihatan normal, nggak boleh ada yang curiga. Aku tarik napas panjang, mencoba nenangin diri. Pas aku selesai mandi, rambut masih agak basah, aku kaget. Wahyu udah bangun, duduk di tepi kasur sambil pakai jaketnya. Matanya kelihatan banget masih agak ngantuk, tapi dia udah siap. Helm dan tasnya udah dia pegang. Jelas-jelas dia udah beres buat pulang. Dia nengok ke aku, senyum tipis. "Udah siap pulang?" Suaranya serak, khas orang baru bangun. Aku cuma nengangguk. Sedikit salah tingkah. "Iya, ayo cepetan, mumpung masih gelap nih." Wahyu berdiri, merapikan sedikit lipatan spray yang berantakan, lalu berjalan ke arahku. Aku bisa ngerasa tatapannya beda. Kayak ada sesuatu yang berubah setelah semalam. Tapi aku buru-buru mengalihkan pandangan. Takut mataku sendiri nyebarin rahasia yang nggak boleh ketahuan siapapun. Aku dan Wahyu buru-buru keluar kamar. Udara pagi masih dingin, jalanan sepi, cuma ada beberapa motor yang lewat. Wahyu langsung nyalain motor, lalu tancap gas, ngebut, kayak dikejar waktu. Aku peluk pinggangnya erat. Nahan rasa gugup sekaligus lega karena akhirnya bisa pulang. Tiba-tiba, di tengah jalan yang agak lengang, Wahyu pelanin motornya. Angin pagi yang tadi kencang, kini terasa pelan. Dia nggak noleh, tapi suaranya jelas banget sampai ke telingaku. "Fanny, aku mau serius sama kamu. Aku pingin kita beneran jadian. Aku juga pasti nikahin kamu." Aku langsung terdiam.
Hati rasanya campur aduk. Antara takut, bingung, dan entah kenapa juga senang. Aku masih ingat jelas statusku. Aku ini tunangan orang. Tapi semalam, bahkan 2 kali, aku udah kelewatan sama Wahyu. Aku tarik napas panjang. Aku ragu, Yu. Tapi harus diam-diam ya. Gak boleh ada yang tahu aku masih punya tunangan. Wahyu gak langsung jawab. Dia sempat ngangguk kecil. Aku ngerti. Aku janji, Van. Asal kamu mau sama aku, nggak apa-apa kita jalanin diam-diam dulu. Aku akhirnya nyengir tipis, walau jantung deg-degan. Ya udah, aku terima. Kita jadian ya. Seketika itu, Wahyu kayak dapat semangat baru. Dia tancap gas lagi, motor ngebut di jalanan pagi yang masih sepi. Aku cuma bisa memeluk pinggangnya lebih erat, dengan hati yang masih campur aduk. Antara senang karena ada yang benar-benar sayang sama aku, dan takut karena aku udah melangkah terlalu jauh menyimpang. Begitu motor berhenti di depan kosku, aku langsung tarik napas lega. Jam di HP udah nunjukin hampir 6:30, untung masih sempat siap-siap kerja. Aku buru-buru turun dari motor, benerin rambut yang acak-acakan kena angin. Wahyu matiin mesin, terus noleh ke aku. Tatapannya beda, nggak kayak biasanya. Lebih hangat, tapi juga kayak ada sesuatu yang mau dia tahan. Aku pulang dulu ya, Van, katanya pelan. Hati-hati kalau berangkat kerja. Jangan lupa sarapan. Aku ngangguk, tapi entah kenapa rasanya berat banget ngelepasin. Baru semalam bareng, sekarang udah harus pisah lagi. Aneh, padahal dulu aku biasa aja kalau ditinggal Didik pulang. Tapi sama Wahyu rasanya kayak ada yang kosong. Aku senyum tipis. Iya, makasih Yu. Kamu juga hati-hati di jalan. Dia sempat ragu, tapi akhirnya cepet-cepet nyuri cium pipiku lagi. Tanpa sadar, bibirku tersenyum malu sambil dorong bahunya pelan. Dasar kamu nakal banget. Wahyu cuma ketawa kecil, lalu langsung gas motornya dan melaju. Aku berdiri di depan gerbang kos, ngeliatin punggungnya yang makin menjauh. Entah kenapa, ada rasa kangen yang aneh banget muncul. Padahal baru aja bareng semalaman. Begitu masuk ke kos, aku langsung rebahan sebentar sebelum siap-siap kerja. Tapi kepalaku penuh bayangan Wahyu. Senyumnya, tatapannya, sampai suaranya yang bikin aku nggak tenang. Aku baru sadar, kayaknya aku benar-benar mulai jatuh cinta sama Wahyu. Hari-hari setelah dari penginapan itu, aku balik lagi ke rutinitas kerja di pabrik. Pagi berangkat, sore pulang, malam capek pengennya langsung rebahan. Tapi sejak kejadian sama Wahyu, ada yang beda. Aku jadi sering cek HP, nungguin notif chat dari dia. Kadang aku yang duluan nyapa, kadang dia. Obrolannya sederhana banget. Sekadar lagi apa? Udah makan belum? Atau hati-hati ya besok kerja. Tapi tiap baca, rasanya kayak ada yang bikin senyum sendiri. Sementara Didik masih aja ngejar aku buat balikan normal lagi. Telepon, chat, bahkan nyamperin kos. Tapi, aku udah nggak ngerasa sama kayak dulu. Bahkan tiap Didik nempel, aku malah ingetnya ke Wahyu. Suatu malam Wahyu chat, Van, kangen banget sama kamu. Bisa ketemu bentar nggak? Aku diem sebentar, mikirin resikonya. Kalau ketahuan Didik atau orang lain, bisa runyam. Tapi rasa kangen itu malah bikin aku nggak kuat. Akhirnya aku balas, besok sore aja habis aku pulang kerja. Jangan di kos ya, cari tempat lain. Dan Wahyu setuju, cepat banget jawabnya. Malam itu aku rebahan sambil senyum-senyum sendiri. Aku sadar, kami lagi jalanin sesuatu yang berbahaya. Tapi anehnya, hubunganku sama Wahyu ini justru bikin hidupku berasa lebih hidup.